kembali lagi di channel YouTube pribadi saya dengan saya Anggit Julianti dari kelas 2 KPIA dengan NIM 2141 10 10 2154. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis public speaking. Salah satunya adalah persuasive speaking. Apa itu persuasive speaking? Persuasive speaking adalah pidato persuasif atau pidato berubah ajakan. Lalu, bagaimana contoh dari persuasive speaking? Oke, kelanjutannya akan dibahas melalui video berikutnya. Let's check out! Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, sebanyak 2,3 juta pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka tersebut menunjukkan bahwa narkotika adalah ancaman bagi generasi muda. Selain itu juga menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda belum dilakukan secara maksimal. Narkoba adalah ancaman yang nyata bagi negara Indonesia. Permasalahan narkoba bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh generasi muda terus mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran semua masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi, pengedaran narkoba juga semakin canggih dengan pemanfaatan internet dan media sosial. Apalagi kondisi ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan memicu permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Salah satunya adalah generasi muda yang terbelenggu oleh narkoba. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku anak atau remaja adalah perubahan sikap, perilaku, perangai, dan kepribadian menjadi mudah gelisah, tidak patuh, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan tidak memikirkan nilai-nilai pelajaran dan tidak memikirkan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan penggunanya kurang nafsu makan dan sulit tidur atau insomnia. Akibatnya, ketika di sekolah, anak atau remaja tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan kesehatannya pun terganggu. Efek lainnya adalah penurunan kemampuan kognitif. Sebab narkoba berdampak buruk pada otak. Pengguna akan lupa ingatan pada jangka waktu yang lama dan kesulitan berpikir serta sulit untuk berkonsentrasi. Dampak paling parah dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita perlu melakukan berbagai tindakan pencegahan agar generasi muda terbebas dari ancaman penggunaan narkoba. Sebab salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kepada generasi muda tentang bahaya narkoba melalui berbagai media dan memberikan pelajaran di sekolah. Selain itu dibutuhkan peran keluarga untuk mengawasi anak dan saudara mereka agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Para generasi muda harus diajak melakukan berbagai kegiatan positif untuk mengasah minat dan bakat mereka serta agar mereka menyadari bahwa narkoba adalah barang yang berbahaya dan tidak boleh disalahgunakan. Sekali lagi, membebaskan generasi muda dari bahaya narkoba perlu dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang tua hingga pemerintah. Kita semua harus bekerja sama dan melakukan kegiatan yang berkesinambungan agar mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama lindungi generasi muda dari bahaya narkoba.